Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan izin dan karunia Allah juga kita dapat berkumpul di sini. Semoga kiranya atas segenap langkah yang kita ayunkan dan waktu yang kita luangkan, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi hidup kita dan keluarga kita di mana saja berada. Amin ya rabbal alamin. Semoga ibu-ibu yang tergabung dalam Majelis Taklim Nurul Qalbi hatinya disinari dengan cahaya iman dan akan menjadi wanita-wanita istimewa dari dunia sampai ke surga. Amin ya rabbal alamin. Judul dari tausiah atau kajian kita pagi hari ini adalah keistimewaan wanita. Sudah saya siapkan Bu, ini PPT-nya ya. Tapi kita akan tunggu sebentar lagi. Untuk dapat lihat, ini cuma seringkas saja Bu. Ini keistimewaan wanita ini di PPT itu gambaran besarnya adalah kita akan fokus kepada 4 persoalan saja, nggak banyak-banyak. Nanti kita akan lihat apa nasib wanita di zaman jahiliyah. Itu satu. Biar kita tahu bagaimana keistimewaan sebagai wanita, kita ingin lihat nasib wanita di zaman jahiliyah, itu satu. Nanti berikutnya yang kedua, nasib wanita di masa Quran diturunkan. Tadi kan di masa jahiliyah, Rasulullah belum diangkat menjadi nabi, Quran belum diturunkan. Karena itu pertama tadi, bagaimana keadaan wanita pada masa jahiliyah? Satu. Kedua, bagaimana pula keadaan wanita saat Quran diturunkan? Dua. Yang ketiga, kenapa wanita itu istimewa? Keistimewaan wanita itu artinya wanita istimewa. Kenapa? Kenapa sih wanita itu istimewa? Dan ketiga, yang keempat, bagaimana menjaga agar keistimewaan itu tidak hilang? Karena keistimewaan wanita bisa hilang. Cuma 4 itu saja. Nanti kalaupun kita tidak sempat lihat PPT-nya, saya bisa kirim kepada Willy ya. Nanti bisa disebarkan ke grup. Mudah-mudahan nanti sambil jalan itu akan datang ya. Nah, ini pembahasan tentang keistimewaan wanita ini merujuk kepada ayat-ayat suci Al-Quran. Dan memang salah satu yang menunjukkan wanita istimewa adalah dari 114 surat dalam Al-Quran, ada 114 surat ya. Dari mulai Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, Taubah, Yunus, Hud, Yusuf, sampai nanti Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Dari 114 surat itu nggak ada namanya surat laki-laki, Ar-Rijal, nggak ada. Tapi ada surat namanya An-Nisa. An-Nisa itu ada. Oleh karena itu, dari 114 surat dalam Al-Quran, ada satu surat keempat khusus bicara tentang wanita. Di sana juga dikemukakan keistimewaan wanita. Oleh karena itu, kajian kita di bawah judul keistimewaan wanita ini merujuk kepada ayat-ayat suci Al-Quran. Saya mohon Ibu nanti dapat membantu dengan melihat ayat-ayat yang saya tunjuk dan mohon berkenan untuk membaca terjemahannya gitu Bu ya. Ada Bu punya terjemahan Bu? Ya, Ibu bisa nanti secara bergilirankah atau satu orang ditunjuk untuk membaca terjemahan ayat yang saya mintakan. Kita masuki poin pertama, wanita di era jahiliyah. Syukurlah Ibu tidak sempat hidup di zaman itu Bu. Kalau hidup di zaman itu, kita nggak ketemu hari ini ya. Kita nggak ketemu dengan idol Mark, nggak ketemu itu Bu ya. Jahiliyah, namanya sudah jahiliyah ya. Bagaimana nasib wanita di zaman jahiliyah
saya ingin ibu untuk membuka surah ke-16. Gimana Bu Dianto, bisa? Mau dicoba dulu tes, coba. Mengkonekkannya gimana? Pakai itu ya? Pakai kabel aja ya? Iya. Nah ini Bu, ini mesti ada operatornya Bu ya. Saya agak gaptek saya masalah ini Bu. Ya. Untung ada Budianto, anak yang berbudi Bu ya. Mudah-mudahan dengan budi baiknya ini dapat kelihatan. Nah itu deh Bu. Kita akan lihat. Nanti geser-geser kan bisa Budianto. Di sini juga apa di sini ya? Kita ada tugas lagi enggak? Ayo. Nanti berapa untuk memperlihatkan ini dia PPT-nya ya. Kenapa hilang Budianto? Dia ngumpet enggak? Mari kita naikkan ke ini. Naikkan, nah ini dia. Wanita di era jahiliyah. Nah, tadi saya mau masukkan langsung ayatnya Bu, tapi takutnya nanti ini ya. Saya minta bantuan Ibu untuk melihat ayatnya langsung ya. Surat 16, surat An-Nahl. Ayat 58. Itu ada tertulis Bu ya. Wanita di masa jahiliyah itu Bu, nasibnya sangat mengenaskan. Saya baca ayatnya Bu. Wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Ayat 58. Bisa dibaca Bu? Siapa Bu yang membacanya? Baik, silakan. Padahal apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, wajahnya menjadi hitam, merah padam, dan dia sangat marah. Itu. Jadi orang-orang zaman jahiliyah dulu kalau dikatakan alhamdulillah, baik kalau bahasa kita alhamdulillah sudah lahir putrimu, dia bukannya bergembira Bu, mukanya merah padam saking marahnya. Jadi kalau orang di masa jahiliyah itu diberitahu bahwa anaknya yang lahir adalah wanita, itu bukannya bergembira, itu marah. Kenapa anakku perempuan? Nanti kalau dia dibiarkannya hidup, anak perempuan ini, dia akan malu seumur-umur. Oleh karena pilihannya, mau dibiarkan hidup tapi dia akan malu, menanggung aib, atau tadi dikuburkannya pas masih kecil, udah dikubur hidup-hidup. Begitu. Na'udzubillah min dzalik. Lanjut ayat selanjutnya. Yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab ala sa'a ma yahkumun. Lanjut. Dia bersembunyi dari orang banyak, disebabkan kabar buruk yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan atau akan membenamkannya ke dalam tanah hidup-hidup? Ingatlah alangkah buruknya putusan yang mereka tetapkan itu. Quran menceritakan kepada kita nasib wanita di zaman jahiliyah itu membuat aib keluarga. Kalau tadi dibiarkan hidup menanggung malu seumur umur, oleh karena itu banyak yang memilih waktu masih bayi dikubur hidup-hidup. Na'udzubillah min dzalik. Itu tidak semua penduduk orang jahiliyah ya, ada beberapa suku saja. Konon kabarnya Umar bin Khattab termasuk orang yang menguburkan anaknya hidup-hidup. Makanya ketika mendengar ayat ini dia sedih. Ada ayat berbunyi begini Bu. Surah 81. Ini karena surah 81 ini adalah area juz 30. Bagi ibu yang penghafal juz amma ini tentulah familiar ya. Kata-katanya begini. Di juz 30 itu surah 81. Surah 81 surah At-Takwir ayat 8. Surah 81 ayat 8 berbunyi wa idzal mau'udatu
maw'udatu su'ilat. Dapat, Bu? Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya nanti bayi itu, kenapa kau dibunuh? Padahal Allah sudah tahu jawabannya. Karena takut keluarga kami menanggung malu. Begitulah nasib wanita di zaman jahiliyah. Mereka itu dianggap sebagai pembuat aib keluarga. Dan ayahnya itu akan mengambil tindakan yang sangat tadi itu mengenaskan. Dikuburnya anak itu hidup-hidup. Tidak lagi dibunuh, enggak. Langsung aja dikubur, masih hidup itu. Menjerit-jerit udah dikubur. Begitulah wanita di era jahiliyah. Syukurlah kita hidup bukan di zaman itu. Mana itu Bu Rento? Ya, naikin ke atas itu. Ada tadi kata-katanya itu, apa tadi bunyinya apa itu, Bu? Ya, masih loading ya. Ini saya kalau berharapan dengan ini saya agak ini, Bu. Agak kurang pede kalau berharapan sama ini ya. Baik, tadi bunyinya tadi adalah di zaman jahiliyah, tadi ayatnya sudah kita baca, yaitu menimbulkan aib. Saya baca, Bu ya. Sosok terhina, beban dan aib sudah kita baca ayatnya 16, 58, 59. Sekarang Bu, nasib wanita di zaman jahiliyah kalau dia hidup, tadi kan dikuburkan. Sekarang kalau biarkan hidup, dia kan menjadi istri, menjadi ibu. Bagaimana nasibnya kalau dia nggak dikubur? Maka wanita itu diperalat bagai barang. Jadi dulu wanita nggak dianggap orang, dianggap barang. Na'udzubillah min dzalik. Mari kita lihat surat 4, surat An-Nisa ayat 19. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karaha. Surah An-Nisa surat 4 ayat 19. Bisa Ibu tolong baca terjemahannya? Silakan. Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Titik, situ aja. Tidak boleh menjadikan wanita sebagai warisan. Ini saat Quran diturunkan. Pada masa itu Quran diturunkan masih ada zaman jahiliyahnya. Kejahilian itu adalah wanita itu kalau dibiarkan hidup dia jadi barang. Jadi maksud mewarisi wanita bagaimana? Contohnya Bu. Katakan si A laki-laki menikahi si B. Si B ya. Itu istrinya. Si A sama si B menikah gitu ya. Si A ini laki-laki nggak nikah dengan si B aja. Nikah dengan si C, si D gitu ya. Sudah. Sekarang anak si B tadi, anak si B dari si A dengan si B dapat anak ya. Itu anak si B ini Bu, dia laki-laki kebetulan ya. Ini si A ayahnya meninggal. Berarti kan selain ibunya itu si B, dia kan punya ibu tiri Bu ya. Ibu tiri itu Bu jadi warisan dia, warisan itu. Jadi bisa dipakai langsung, pakai langsung Bu, jadi istrinya langsung gitu. Jadi kalau dinikahinya ibu tirinya itu nggak pakai mahar, barang. Atau dia nikahkan ibu tirinya sama orang lain, tapi maharnya Bu diambil sama dia. Ini apa nggak ibu tiri saya? Berapa gitu Bu? Dilelang. Nah, itulah dia wanita di zaman jahiliyah. Quran merekamnya untuk mengenangkan kita betapa yang namanya wanita itu sangat memalukan, sangat hina. Itu kondisinya. Itu merata. Oleh karena itu kita berganti kepada bagaimana wanita di masa Quran diturunkan. Tadi sudah ditegur, wanita itu jangan jadikan barang. Atau tidak dinikahinya, tidak dikawinkannya ke orang lain, ditahannya. Jadi nggak dipakai sebagai istri, nggak dinikahkan orang lain, terkatung-katung. Kan si wanita itu, ibu tiri kan pengen nikah umpamanya. Boleh nikah, tapi bayar itu. Ditahannya supaya bayar. Artinya wanita ibu tirinya bayar, baru dia akan lepaskan nikah sama orang lain. Itulah dia nasib wanita di era jahiliyah. Sudah selesai,
kita masuk kepada wasif wanita ketika Quran diturunkan. Bisa masuk tuh ini Budi. Pada masa Quran diturunkan, wanita tidak begitu lagi. Wanita menjadi mulia. Tadi sudah saya katakan sampai satu surat dalam Quran bernama An-Nisa, artinya wanita. Itu menunjukkan wanita diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kemuliaan wanita itu? Dulu wanita di zaman jahiliyah itu nggak berhak atas harta. Contoh, jadi seorang mempunyai anak perempuan, punya anak laki-laki. Nanti kalau orang tuanya meninggal, yang perempuan nggak dapat harta, enggak. Harta itu untuk anak laki-lakinya saja. Perempuan nggak dapat warisan. Nah itu. Oleh karena itu perempuan nggak punya harta, nggak punya. Jadi harta warisan maksudnya nggak punya. Quran mengatakan begini, enggak, perempuan dapat bagian. Dulu perempuan nggak dapat warisan, nggak dapat warisan. Tapi ketika Quran diturunkan, wanita punya bahagian, walaupun bahagiannya setengah dari laki-laki. Kalau seorang si umpamanya mempunyai anak laki-laki dan perempuan, maka kalau uangnya umpamanya 3 juta, maka 1 juta untuk perempuan, 2 juta untuk laki-laki. Tapi sudah dapat penghargaan, dulu nggak dapat sama sekali. Ini perempuan buat aib saja, untung nggak dibunuh waktu kecil gitu Bu. Boro-boro dikasih harta. Tapi Quran turun mengatakan wanita punya bahagian 1, laki-laki punya bagian 2. Kenapa? Karena perempuan Bu nggak punya kewajiban untuk bayar mahar. Perempuan dapat hak untuk menerima laki-laki. Jadi dikatakan kok nggak adil, nggak, itu udah adil Bu. Karena laki-laki yang namanya 2 tadi, 1 digunakannya untuk bayar mahar, 1 lagi digunakan untuk belanja, habis. Perempuan tadi ada 1 dapat dari suaminya menjadi 3 malah, itu dia. Itu makanya dibuat laki-laki dapat 2 kali perempuan, karena harta laki-laki itu ujung-ujungnya untuk perempuan juga. Tapi sekali lagi, ketika Quran diturunkan, Allah katakan wanita dapat bahagia. Dia punya harta, punya hak waris. Mari kita lihat di situ di surat berapa dibilang? Surat 4 ayat berapa? 4 ya. Tapi saya ingin, ini salah nih Bu ya. Anak saya bilang, ini udah benar Pak nggak? Saya bilang udah malam Bu, udah benar aja itu. Itu maksudnya Bu ayat 7 saja Bu. Surat 4 ayat 7. 4-3-nya itu Bu, terbalik tadi dia. Surat 4 ayat 7. Karena surat An-Nisa nggak sampai 400-an Bu. Ya. Surat 4 ayat 7. Irrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Silakan. Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya. Dan bagi perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tuanya dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Tapi intinya adalah kalau dahulu di masa jahiliyah perempuan itu dianggap membawa aib, dianggap sebagai barang, sekarang dihargai sebagai sosok yang mulia. Kalau orang tuanya meninggal, dia punya hak waris. Dia dapat mahar Bu, mahar. Dan maharnya itu nggak boleh diambil sama suaminya. Jadi suami berkewajiban membayar mahar, dan kalau mahar sudah diberi nggak boleh diambil lagi, nggak boleh. Ini pura-pura aja supaya orang tahu, kan keren tuh dengan mahar 1 ton emas. Nggak gitu Bu. Kalau sudah dikasih udah nggak boleh diambil, kecuali kalau istri menyerahkan pada suami. Tapi mahar hak mutlak seorang istri dikatakan di ayat 4. Ada ayat 7 Bu ya. Nah ini tambahan. Wa antun nisaa saduqatinna nihlah. Silakan. Dan berikanlah mas kawin atau mahar kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah
pemberian itu dengan senang hati. Nah, kalau dia berikan lagi itu lain persoalan. Tapi kalau memaksa tidak boleh. Mahar itu punya wanita dan wajib suami memberikannya. Nah, itu bisa dituntut. Ada yang namanya mahar. Disebut dengan kata-kata mas kawin untuk mengingatkan sebaiknya mahar itu emas, sebaiknya emas. Atau yang setara dengan emas, uang gitu, Bu. Nah, itu dia. Jadi kalau kita populer sekarang mas kawin seperangkat ayat sholat itu nggak populer, Bu, nggak populer itu. Itu baiknya kalau seperangkat ayat sholat jadikan antaran aja. Nah, kalau namanya mas kawin itu adalah hal yang berharga gitu. Untuk apa? Seandainya dalam rumah tangga tadi terjadi suatu hal perlu dana, itu sebagai modalnya gitu, Bu. Nah, kalau kita kasih seperangkat alat sholat, kita perlu uang nih, jual alat sholat lagi nggak bisa, Bu, itu Bu. Nggak berharga lagi kalau seperangkat alat sholat. Oleh karena itu dikatakan mas kawin itu teh mahar itu yang terbaik adalah emas. Bisa juga perak karena perak itu berharga juga dahulu. Nabi malah katakan udah kalau nggak ada boleh besi, besi masih berharga. Jadi bukan seperangkat alat sholat. Nah, saya tidak mengatakan tidak boleh pakai seperangkat alat sholat, tapi pakai emas dulu. Dengan mas kawin 10 gram emas dan seperangkat alat sholat. Tapi mesti ada emasnya. Nah, itu. Jadi jangan dengan mas kawin seperangkat alat sholat. Enggak, Bu. Itu enggak tepat berdasarkan surat 4 ayat 4. Karena dikatakan berikan wanita itu harta. Dia sudah bawa mukena, sudah ada mukenanya, Bu. Sudah ada mukenanya, sudah ada. Yang tadi diberikan kepada dia sebagai pemberian untuk menunjukkan dia berharga adalah sesuatu yang berharga. Untuk menunjukkan wanita itu mulia, diberikan kepada dia logam mulia, itu emas. Itulah maka dalam terjemahan dikatakan berikan kepada wanita mas kawin. Mahar itu disebut mas kawin untuk mengingatkan bahwa mahar itu sebaiknya yang berharga bagikan emas. Emas kan kita katakan logam mulia untuk menunjukkan wanita itu mulia. Dia bukan barang. Nah, itu dia kemuliaan wanita yang dulu walaupun dikasih umpamanya mahar tapi diambil lagi bisa. Kalau sekarang nggak boleh. Kalau sudah beri itu milik wanita, jangan diambil. Jadi wanita punya hak pribadi atas hartanya. Dia bisa tadi itu dari warisan orang tuanya, bisa mahar suaminya, dan itu milik dia nggak boleh diambil. Ada kasus lain, umpamanya satu keluarga. Dia punya anak, anaknya perempuan. Ini di masa setelah Quran diturunkan. Tadi kan kita katakan wanita tadi itu kalau masa jahiliyah itu udah dibunuh, kalaupun dibiar nasibnya mengenaskan. Tapi sekarang sudah Quran sudah turun. Jadi seorang lelaki menikah dengan seorang wanita. Si A menikah dengan si B wanita. Dapat anak. Anaknya itu adalah anak perempuan. Begitu, Bu, ya. Perempuan. Ternyata ayah meninggal. Ini ayahnya kaya, Bu. Sehingga hartanya itu mau diberi ke anak, anak kan masih kecil, nggak boleh dikasih anak itu. Anak itu dipegang oleh ibunya, banyak itu, ya. Si ibu, Bu, dalam tadi itu si ibu kan istrinya, istri dari meninggal ini dapat bagian. Si anak juga dapat bagian. Tapi, Bu, bagian si anak itu karena masih kecil, kalau kita sekarang, Bu, kalau rekening nggak bisa pakai nama anak, pakai nama orang tuanya. Tidak boleh orang tuanya memakan harta anak yatim itu. Nggak boleh itu, Bu. Dia mesti pisahkan. Dan nanti kalau sudah dewasa kasih itu. Jadi makan dulu. Karena dia punya hak. Masih kecil saja sudah dipelihara haknya. Itulah makanya dikatakan begini. Nah, kalau kita punya anak, itu anak perempuan umpamanya atau anak laki-laki, yang itu kalau meninggal ayahnya, anak itu punya harta. Punya harta, bukan milik kita. Itu kan dia kan suami saya, iya suami. Si istri dapat bagian, iya. Tapi anak punya bagian. Dan bagian anak tidak boleh dimakan oleh ibunya. Bagaimana kalau ternyata waktu melihara anak ini perlu biaya? Quran mengatur di surat An-Nisa ayat 6. Wabtanul yatama hatta idza balaghun nikah. Terjemahkan. Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Iya. Terus. Kemudian jika menurut pendapatmu
mereka telah cerdas pandai memelihara harta, maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Serahkan, jangan ditahan lagi. Kalau sekarang usia 17 tahun, dia punya rekening, masukkan ke rekeningnya. Terus. Dan janganlah kamu memakannya harta anak yatim, melebihi batas kepatutan, dan janganlah kamu tergesa-gesa menyerahkannya sebelum mereka dewasa. Itu, jadi hati-hati, jangan sampai harta itu disalahgunakan. Itu harta dia, tapi dia anak-anak. Jangan tadi, udah nih sekarang beli segala macam, dia beli sampai habis hartanya. Jangan. Terus. Barang siapa di antara pemelihara itu mampu, maka hendaklah dia menahan diri dari memakan harta anak yatim itu. Titik. Untuk belanja harian, kalau memang tadi bagian harta tadi si ibu bisa menanggung, pakai harta ibu aja. Tapi kalau mereka nggak cukup, dia boleh ambil dari anak itu, tapi dengan cara yang patut. Terus. Dan barang siapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi, dan cukuplah Allah sebagai pengawas. Iya, jadi masih itu. Jangan ada manipulasi, jangan. Maka dikatakan panggil saksi untuk dia mengatakan ayahmu meninggal, hartanya sekian, untuk ibu sekian, untuk kamu sekian, ini dia. Masih itu. Kita belanja selama kamu tadi sekolah, ini keluarnya. Jelas masih itu. Quran mengatur begitu. Untuk apa? Untuk mengatakan terutama kalau yang tadi meninggal tadi ya ditinggal anak itu perempuan, jangan sampai hartanya termakan. Allah mengatakan itu wanita punya hak dalam hartanya. Memakan harta anak yatim terutama yang perempuan dikatakan di surat 4 ayat 10. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma innama ya'kuluna fi butunihim nara. Silakan. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Na'udzubillah min dzalik. Jadi harta anak-anak wanita ketika yatim dimakan oleh orang-orang yang bertanggung jawab mengurus hartanya, itu yang memakannya sama dengan memakan api, dan api akan ditarik oleh api yang lebih besar, api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Tapi konteksnya adalah bahwa wanita itu demikian mulianya sampai setelah menikah, bahkan saat kecil itu sudah Allah jaga hartanya. Ketika menjadi istri, kata Allah, wahai laki-laki, itu wanita itu sosok mulia, kasih belanja. Nah, itulah tadi surat 4 ayat 34. Nah, baru kita tadi ambil surat 4 ayat 34 ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Silakan. Laki-laki suami itu pelindung bagi perempuan istri, karena Allah telah memberikan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain perempuan. Dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya. Titik situ aja. Jadi laki-laki kepala keluarga itu berkewajiban memberi nafkah. Nafkah itu kewajiban suami. Nafkah itu kewajiban kepala keluarga. Tapi seperti mahar tadi, seandainya seorang istri dia punya kemampuan dan dia bisa membiayai hidupnya, dia kata pada suaminya tidak usah suaminya tadi memberi nafkah, itu lain lagi. Dan itu Rasulullah sendiri ketika menikah kan dibantu oleh Khadijah. Nah, itu nggak ada masalah. Tapi kewajiban tetap ada pada laki-laki. Dengan perkataan lain, ketika Quran diturunkan, wanita diangkat derajatnya sedemikian tingginya. Harta mesti dijaga, dia punya hak atas mahar, nggak boleh diperlakukan sewenang-wenang. Itu bagian kedua, kita masuk sekarang bagian ketiga. Bagian ketiga adalah tentang apa yang menyebabkan wanita itu istimewa, peran apa yang dimilikinya. Kita masuk kepada peran wanita. Wanita itu istimewa, Bu. Itu benar-benar istimewa. Karena wanita itu menjadi mitra ilahi. Mitra itu, Bu, artinya, Bu, teman ya, pasangan Allah. Kita baca basmalah, Bu. Baca Ibu basmalah, Bu. Apa bacaan basmalah?
Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah pengasih gitu kan. Rahim itu Bu, nama Allah. Tapi rahim diberikan Allah pada wanita. Wanita punya rahim. Itu artinya wanita itu seakan-akan Allah Rahman, wanita rahim gitu. Jadi wanita itu mitra ilahi. Dia teman Allah. Teman dalam masalah apa? Allah pencipta manusia. Tapi untuk melahirkan wanita, untuk melahirkan laki-laki, memelihara generasi manusia, pakai perempuan. Laki-laki Bu, walaupun perutnya gendut, itu nggak hamil Bu, nggak punya rahim. Itu udah bunting berapa tahun, berapa bulan tuh nggak bisa tuh. Kan perutnya gede, enggak. Perempuan walaupun kempis punya rahim, dia bisa melahirkan. Laki-laki nggak bisa melahirkan. Laki-laki tidak mitra dalam tadi melahirkan. Yang menjadi mitra ilahi adalah wanita. Jadi Bu, berbanggalah, bersyukurlah kita menjadi wanita. Karena kita memiliki tadi itu kedudukan yang istimewa bersama dengan Allah. Bahwa kita memelihara generasi manusia. Itulah dia maksud dengan mitra ilahi. Maksudnya Allah memberi namanya yang mulia, yaitu Rahim kepada wanita. Mari kita lihat Bu, surah 4 ayat 1. Surah An-Nisa ayat 1. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum. Silakan. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu Adam dan Allah menciptakan pasangannya Hawa dari dirinya. Ya, jadi Allah bertakwalah kepada Allah menciptakan manusia dari Adam dan Hawa. Terusnya. Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Nah, dari Adam dan Hawa lahirlah generasi manusia. Tapi ingat, peran melahirkan nggak pada Adam, pada Hawa, pada wanita. Itu makanya Allah buat lagi satu judul surat dalam Al-Quran namanya Maryam. Maryam itu wanita. Itu Maryam itu Bu, yang namanya Maryam. Itu dia tidak dapat sentuhan laki-laki, tapi bisa melahirkan Isa. Untuk mengatakan sebenarnya untuk memelihara generasi manusia nggak perlu laki-laki. Jadi nggak ada laki-laki, perempuan aja itu generasi manusia terpelihara. Laki-laki aja nggak ada perempuan, nggak bisa lahir Bu, stuck namanya manusia, punah kalau cuma laki-laki saja. Itu tadi maksudnya Bu, memelihara generasi manusia. Bertakwalah kepada Allah. Lanjut. Dan jagalah. Dan ya, bertakwalah. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta. Dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Nah, itu lebih ke wal arham, diartikan kekeluargaan ya. Tapi arham juga berarti jaga rahim itu. Jaga namaku di sana. Rahim ada pada wanita. Jaga wanita. Terusnya. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi. Allah lihat bagaimana kalian laki-laki menjaga mitraku ini. Wanita Bu, dijadikan Allah sebagai mitranya, sebagai pasangannya untuk meneruskan generasi manusia. Cukup satu wanita bisa terpelihara generasi manusia. Banyak laki-laki nggak ada wanita, punah manusia. Itu makanya wanita istimewa karena menjadi mitra ilahi. Wanita punya peran yang penting juga. Allah karena dia bukan saja mengandung, tapi juga melahirkan, tapi juga menyusui. Tiga Bu, tadi itu peran wanita itu. Dia tadi mengandung, melahirkan, sama menyusui. Itulah makanya kata Nabi, hormat kita kepada orang tua itu kepada ayah 1, kepada ibu 3. Kenapa? Karena ibu itu 3 tadi Bu perannya Bu. Dia mengandung. Kita semua Bu pernah berada 9 bulan sekian hari di pavilion rahim itu Bu. Pavilion ini rahim wanita itu pavilion istimewa Bu. Kita pernah 9 bulan. Kalau enggak itu kalau perempuan Bu, saya berada pada perempuan, Ibu pasti tahu ya. Bagaimana tadi penatnya tadi itu ya. Saya laki-laki enggak merasa itu. Saya lihat istri saya itu anak saya gede sekarang Bu, pernah ngetem Bu, 9 bulan di rahim itu. Itu makanya nggak boleh sembarangan sama ibu, nggak boleh sembarangan sama ibu. Dia punya 3 hak
untuk kita penuhi. Karena dia menyiapkan rahimnya untuk fafiliun, kasih sayang, rahim namanya. Dia yang berjuang dengan hidup dan mati melahirkan, dan dia pula menyusui. Setelah tadi lahir, maka kewajiban dari ibu yang Allah tadi jadikan sebagai mitra adalah dari mulai sejak hamil, Bu, wanita itu karena dia istimewa, diistimewakan menjadi mitra ilahi, Allah berikan kepada wanita tugas yaitu jaga kehamilannya. Cobalah doakan anak kita karena itu titipan Allah melalui rahim kita. Didik dengan baik. Dikatakan di ayat tadi, Bu, surat Ali Imran, setelah jadi keluarga, Bu, peran wanita itu yang paling hebat adalah bukan saja tadi mengandung, melahirkan dan menyusui, tapi Allah titip kepada wanita agar menjaga tadi bayi tadi. Mari kita lihat surat 3 mulai ayat 35 dan 37. Surahnya surah 3 ayat 35 sampai 37. Silakan. Ingatlah ketika istri Imran berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar kepadamu, apa janin yang dalam kandunganku kelak menjadi hamba yang mengabdi kepadamu, maka terimalah nazar itu dariku. Sungguh engkaulah yang maha mendengar, maha mengetahui." Itu dia. Jadi wanita diharapkan perannya tadi tidak sebatas 3 tadi, tapi saat mengandung doakan anak kita. Nah itu, Bu, sekarang ilmu pengetahuan modern sudah mendeteksi ya, perannya tadi, peran seorang ibu kepada bayi itu sangat signifikan pada janin itu. Jadi ada seorang ibu ketika dia hamil anaknya, dia suka nyanyi, Bu. Toto anaknya setelah lahir, ibunya meninggal, Bu, tapi anaknya menyanyi itu, Bu. Bapaknya heran gitu. Itu kayak itu. Jadi ada namanya pendidikan tadi, Bu, itu. Pendidikan dari pranatal sebelum lahir udah ada. Makanya dianjurkan kalau tadi hamil, kita doa, kita baca Quran, itu anak itu belajar, Bu. Dari mulai tadi usia 4 bulan, anak itu sudah aktif pendengarannya, sudah mulai. Kita, anak juga nggak tahu tuh kok dia familiar dengan lagu itu. Didengarnya di dalam lubuk kasih sayang itu. Itu sudah banyak bukti-bukti ilmiah menunjukkan kaitan antara peran ibu dengan anak yang dalam janinnya. Makanya Allah turut disebutkan di sini dalam cerita bagaimana Maryam yang dikandung sudah mendengarkan pesan-pesan baik dari ibunya. Nah, lahirlah anak itu. Lanjut. Maka ketika melahirkannya dia berkata, "Ya Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan." Nah, seakan-akan dia, aduh kok perempuan ini. Tapi Allah katakan, enggak, ini perempuan hebat. Kok mintanya apa? Minta laki-laki. Iya, tapi diberi Allah bonus. Sebelum lahir laki-laki, perempuan dulu. Perempuannya menjadi wanita yang mulia, dan dari wanita itu lahirlah laki-laki yang mulia, Nabi Isa alaihissalam. Terus. Padahal Allah memberitahu apa yang dia lahirkan, dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Dan aku memberinya nama Maryam, dan aku mohon perlindunganmu untuknya agar anak cucunya dari gangguan setan. Nah, kabar buruknya, Bu, karena wanita itu istimewa, setan suka ganggu. Jadi setan itu berpikir strategis. Satu wanita digodanya bisa rusak satu negara. Itu wanita itu. Satu wanita saja digoda, rusak satu negara, Bu. Mengerikan itu. Si wanita itu, Bu, lebih hebat dari Tuhan-Tuhan palsu. Siapa, Bu, Tuhan palsu, Bu? Ibu pernah dengar Tuhan palsu? Siapa, Bu? Seorang laki-laki mengaku dirinya Tuhan. Siapa, Bu? Fir'aun, ya. Fir'aun mengatakan aku Tuhan. Mari kita lihat surat 79. Surat 79 mulai ayat 23. Baca. Kemudian dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya lalu berseru memanggil kaumnya. Ini Fir'aun, Bu. Apa katanya? Seraya berkata, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Itu, Bu. Jadi Fir'aun mengaku dirinya Tuhan. Karena dia Tuhan, Bu, dia Tuhan palsu. Kenapa? Masa Tuhan tadi, Bu, perlu makan? Masa Tuhan takut? Ditakuti sama yang namanya dekat dengan dia, ahli nujum. Ini Fir'aun, kau akan menjadi punah kerajaanmu. Kau tidak hebat lagi. Kenapa? Kau akan dirusak oleh anak laki-laki yang lahir tahun ini. Nah,
Itu Bu, makanya Fir'aun tadi Bu, sensus itu semua yang hamil. Kalau anak laki-laki Bu, bunuh. Termasuklah Bu, yang tadi mengandung anak laki-laki, ibunya Musa. Musa lahir di zaman itu Bu. Seharusnya Musa dibunuh, seharusnya. Karena dia bayi laki-laki. Ibunya juga bingung Bu, aduh anakku laki-laki. Kalau ku pelihara ketahuan, habis satu keluarga dibantai Fir'aun. Allah katakan jangan takut. Hanyutkan dia di sungai Nil. Dihanyutkan ke sungai Nil. Istri Fir'aun lagi main ke pinggir sungai. Dia lihat tadi ada peti yang tadi sedang tadi Bu hanyut. Dia bilang ambil peti itu, aku kok petinya kok itu aneh sekali peti itu. Dibuka rupanya Musa kecil Bu. Langsung jatuh cinta istri Fir'aun. Langsung dibawanya, dikatakan di surat 28. Pada surat 28 ayat 8 dibilang begini. 28 surah Al-Qasas. Faltaqatahu alu Fir'aun. Silakan. Maka dia dipungut oleh keluarga Fir'aun agar kelak dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Iya. Nggak tahu mereka Bu bahwa bayi yang dimaksud oleh tukang ramal itu adalah Musa. Dibawa ke rumah, yang bawa istri Fir'aun. Lanjut. Sungguh Fir'aun dan Haman bersama bala tentaranya adalah orang-orang yang bersalah. Fir'aun sebagai Tuhan nggak peduli Bu. Pokoknya siapa saja yang ketahuan tidak membunuh anak laki-laki dibunuh, dibantai satu keluarga. Sekarang Bu istrinya membawa anak laki-laki. Apa kata istrinya? Dan istri Fir'aun berkata, dia adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya, mudah-mudahan dia bermanfaat kepada kita atau kita ambil dia menjadi anak. Sedangkan mereka tidak menyadari. Fir'aun Tuhan, raja dan berkuasa. Istrinya datang Bu. Ya Fir'aun, ini anak ini laki-laki, jangan bunuh ya. Aku suka sekali deh. Kita jadikan anak aja ya. Ya Bu, ya Bu, ya Bu. Kata Tuhan palsu. Jadi Tuhan kalah sama perempuan. Itulah hebatnya perempuan. Kalah Tuhan sama perempuan. Mana hebatan setan sama wanita Bu? Hebatan lagi wanita Bu. Kata Allah setan kalau goda kecil. Kita lihat surat 4 Bu. Surat 4 ayat 76 ya, situ bilang situ ya. Alladzina kafaru. Di sini ada Bu kata-kata surat masuk kepada surat 476 Sholihat yang bawah Bu. Ya, coba 4 ayat 76. Orang-orang yang beriman mereka berperang di jalan Allah dan orang-orang yang kafir berperang di jalan Allah. Maka perangilah kawan-kawan setan itu karena sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Tipu daya setan itu lemah. Tipu daya wanita itu kuat. Itu Bu. Jadi waktu setan dibilang Allah lemah. Tapi kalau wanita Bu menipu Bu kuat. Kuatnya apa? Dikatakan di surat 12. Pada surat 12 Ibu tahu ceritanya Bu ya. Cerita tentang ibu angkat Yusuf yang menggoda Yusuf. Tapi ketahuan Bu langsung nuduh Yusuf yang tadi ngajak selingkuh. Nah, kata tadi Bu, Yusuf enggak nerima Bu. Jadi koyak baju Yusuf itu di belakang berarti perempuan yang narik. Kalau tadi koyaknya di depan berarti perempuan melawan. Sekarang dilihat Bu, koyaknya di belakang berarti yang ngejar-ngejar itu perempuan. Kita lihat Bu surat 12 ayat 27. Dan jika baju gamisnya koyak di bagian belakang, maka perempuan itulah yang dusta. Dan dia Yusuf termasuk orang yang benar. Diperiksa Bu, suaminya meriksa. Lanjut. Maka ketika dia suami perempuan itu melihat baju gamisnya Yusuf koyak di bagian belakang, dia berkata, sesungguhnya ini adalah tipu dayamu. Tipu dayamu benar-benar hebat. Hebat. Tipu daya setan Bu, nggak hebat. Tipu daya wanita hebat. Saking hebatnya Bu, walaupun sudah tahu suaminya istrinya yang salah, tapi karena kehebatan istrinya Bu, bisa Yusuf yang dipenjara. Itu dia wanita. Setan tahu itu. Tuh makanya walaupun peran wanita itu hebat sekali, setan Bu menjadikan wanita sebagai alat. Hati-hati Bu. Supaya tetap istimewa, jadilah wanita solehah. Makanya bagian terakhir, bagaimana menjaga agar kita tetap mulia,
Itu Bu, kita punya peran yang hebat mengalahkan Tuhan palsu dan lebih hebat menipu dibandingkan setan. Maka supaya terpelihara tetap istimewa, maka wanita harus menjaga kesolihatan. Jadi wanita itu Bu, kalau dia musyrik, Bu, kata Allah begini, daripada wanita musyrik secantik apapun, itu Allah lebih bernilai lagi wanita, walaupun dia budak. Budak itu nggak punya apa-apa, tapi itu lebih Allah hargai. Artinya apa? Artinya wanita secantik apapun, sehebat apapun, kalau tidak menjaga kesolehannya, nggak ada artinya di hadapan Allah. Pada surat 2 ayat 221 dikatakan begini. Surat 2 surah Al-Baqarah. Ya, baca. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Silakan. Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh hamba saya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik ilmu. Titik. Oleh karena itu membuat wanita itu istimewa imannya. Perannya sebagai pemelihara generasi manusia. Jadi ada Bu seorang first lady gitu ya, first lady Amerika lady itu dia ibu presiden ya, saya nggak ingat siapa nama ibu, tapi dikatakan bahwa dia, kamu ibu ya, dia bilang itu, I'm not a mother, dia I am a mother, I'm not just a mother, saya ibu, bukan sekedar ibu, dia bilang, karena dia tahu, kalau kita Bu, saya ibu rumah tangga, kita rasa Bu rasanya rendah ya, enggak, kita ibu tuh hebat, mitra ilahi. Jadi jangan katakan I'm not just a mother. Jika katakan aku cuma sekedar ibu, I'm not just a mother. I am a mother. Saya ibu. Saya mitra ilahi. Dan banyak orang-orang besar dunia ini itu karena tempaan ibu. Dan memang seperti yang kita baca dari Ali Imran, dikatakan istri Imran, nggak disebut malah namanya. Tidak perlu nama Bu, yang penting peran. Yang namanya Imam Bukhari meninggal orang tuanya Bu. Yang tadi Sahih Bukhari itu Bu. Itu anak yatim. Kenapa menjadi hebat? Ibunya Bu. 4 tahun Imam Bukhari itu buta Bu. Ibunya tetap itu membuat supaya dia dari anak dari bagus, dengan kasih sayang, dengan penuh pendidikan Bu. Akhirnya dia menjadi orang hebat. Jadi hebat tidaknya seorang tadi Bu, itu peran ibu sangat penting. Itu makanya ibu-ibu hati-hati kalau ngomong. Kalau bapak bicara, anak menanggapi ini ya. Tapi kalau ibu yang bicara Bu, itu mengerikan Bu. Hati-hati bicara. Makanya kalau solihah, wanita solihah itu selain menjaga iman, kita baca ayatnya, wanita yang solihah menjaga mulutnya. Hati-hati Bu mulut. Anak-anak sangat sensitif dengan bicara ibu. Hati-hati. Makanya Allah katakan kalau ingin generasimu bagus, hati-hati ngomong. Karena kalau kau ngomong salah, nanti anakmu akan menjadi rusak mentalnya. Dikatakan di surat 4 ayat 9, nggak masuk kemari ya, tambahannya. Surat 4 ayat 9. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Tutur kata yang baik, yang benar. Nanti anak kita Bu, ternyata Bu tadi dia melakukan kesalahan, jangan katakan kamu salah terus ya, jangan gitu. Dia nggak salah terus, dia sekali salah, jadi dikatakan salah terus, itu kita bohong. Sudah gitu jangan membuat hatinya tadi menjadi ini. Hati-hati dengan perasaan tadi. Terutama kalau anak kita perempuan. Ibu-ibu hati-hati ngomong. Kamu ini nyebalkan ibu saja. Banyak kasus yang datang Bu. Itu anak-anak bunuh diri gara-gara ibu. Nah, saya berapa kali mendapatkan tadi itu konsultasi ibu-ibu ya. Nah, jadi diantaranya Bu adalah anak itu. Kok tadi itu dia diam aja Bu. Rupanya ada satu kata-kata ibu yang tadi itu. Yang tadi disatahannya, ibunya nggak tahu, nggak ngerti Bu. Tapi dia jadi pendiam aja tuh tadi.
Bukan artinya bapak ngomong tadi anak tadi enggak pengaruh, bukan Bu. Tapi bicara ibu itu sangat berkesan di hati anak-anak. Hati-hati dengan bicara. Kalau dia salah Bu, dia belajar nyuci piring, pecah piringnya. Kamu ini gimana mata panjang gitu Bu. Kalau pecah piringnya memang namanya belajar. Tapi jangan gara-gara piring pecah Bu, langsung kita pecahkan hatinya. Piring pecah bisa diganti, kalau pecah perasaannya Bu, sulit mengukirnya lagi. Karena itu hati-hati bicara. Itulah dalam rangka supaya kita menjadi solihat sehingga tetap istimewa. Syukurlah kita nggak berada pada zaman jahiliyah. Syukurlah Quran memberikan tuntunan demikian indahnya sehingga kita insya Allah akan menjadi wanita-wanita terhormat dari dunia sampai akhirat. Itulah harapan di bawah materi ini. Semoga ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim Nurul Qalbi menjadi wanita-wanita yang istimewa. Amin ya rabbal alamin. Sepertinya Bu sudah tercakup semuanya. Ada waktu kita untuk ibu-ibu yang akan menanyakan seputar materi ini atau boleh juga yang lain. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dengarkan bersama tausiah dari Ustaz. Bersama menghayati Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan, semoga bisa menjadi pencerahan bagi Amin. kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, kami silakan untuk sesi untuk tanya jawab. Sesi tanya jawab mungkin ada yang ingin bertanya ibu-ibu. Ada Bu, silakan tanya Bu. Ada, silakan. Boleh seputar ini, boleh juga yang lain, boleh Bu, apa-apa. Buka dulu pertanyaan. Ustaz, kan kalau kita lihat sekarang, saya nggak tahu ya apa karena ini sudah sedemikian akhir zaman atau gimana, anak-anak itu kalau sekarang memang sering sekali menderita depresi gitu ya Ustaz. Mungkin ketika di sekolah banyak yang membuli. Padahal kalau kita pikir zaman kita dulu lebih serem lagi, guru-gurunya supaya galak dan kita ampun, suka dipukul atau gimana. Kalau sekarang tuh anak-anak tuh begitu ringgihnya sehingga mereka tuh bisa ambil keputusan yang kita pun gak nyangka gitu loh sampai segitunya. Tapi mereka biasanya memang lebih senang bercerita dengan teman-temannya, dengan orang lain lah dibandingin kalau ibunya mungkin dianggap tuh ngomong. Jadi maksudnya gimana ya Ustaz menyikapinya sebagai seorang wanita supaya bisa kuat gitu dan bisa mengerti lah gitu loh bahwa memang anak sekarang itu apa maksudnya anak-anak yang seperti itu apakah emang akhir zaman atau memang seperti apa ya Ustaz? Gara-gara banyak ucapan ibunya yang menyakitkan atau lingkungannya yang terlalu menyudutkan mereka gitu. Ya Bu. Jadi kalau kita bicara akhir zaman, sebenarnya akhir zaman itu sudah mulai di masa Nabi Muhammad sudah akhir zaman namanya Bu. Nabi akhir zaman. Jadi memang sudah akhir zaman kita ini Bu. Dari mulai Nabi Muhammad itu Nabi akhir zaman. Berarti dari masa dulu sudah akhir zaman. Sudah mendekat, kita nggak tahu kapan terjadi. Tapi sudah masa akhir zaman. Dan itu memang sudah gitu Bu. Nabi katakan nanti bahwa pada masa akhir zaman, pada masa Nabi Muhammad ini, antalidal amatu robatah. Jadi seorang ibu akan melahirkan anak-anak yang seperti menganggap ibu itu sebagai pembantu aja gitu, sebagai budak. Nah, itu artinya dibalik perkataan Nabi ini, hati-hati. Ibu harus kuat itu. Kenapa? Karena setan ingin merusak peran ibu sehingga anak-anak menjadikan dia budak. Itu satu. Tapi makna dibalik itu yang lain adalah ibu coba introspeksi tentang perannya. Dia kan mitra ilahi. Kenapa menjadi budak setan? Itu Bu, hati-hati. Wanita harus jadi solihat. Solihat adalah suatu hal yang sangat menyedihkan Bu. Kalau anak-anak bisa bicara kepada orang,
Toto dia putus komunikasi sama ibu itu sangat menyedihkan, Bu. Jangan gitu. Bahaya kalau sama orang-orang. Orang-orang kan kita nggak tahu. Dia nanti bicaranya apa kawan-kawannya. Karena itu ibu mesti ambil alih, Bu. Allah pesankan tadi, jaga. Jangan sampai anak-anak itu lemah. Oleh karena itu, berinteraksi dengan, komunikasilah dengan baik pada anak-anak kita. Kalau tidak, kita mesti cari jalan, Bu. Itu memang rata-rata di mana gitu. Anak-anak putus komunikasi sama ibu, hati-hati, Bu. Berarti rencana setan sudah jalan, Bu. Kalau kita ada di rumah kita, Bu, itu kita mesti mulai sekarang berbenah. Jangan sampai anak kita nanya kepada yang lain dalam masalah pribadinya, Bu. Kita ditinggalkan. Apa bisa kita jamin bahwa orang itu benar? Kan kita yakin benar kan kita. Nah, kalau kenapa anak menjauh kepada kita? Boleh jadi begini. Salah satu penyebab anak-anak menjauh adalah tertera di surat 3. Surat 3 itu, Bu, tentang keluarga. Ali Imran 159. Jadi itu masalah komunikasi. Jangan sampai miskomunikasi. Hati-hati, jangan sampai gitu. Kita lihat surat 3, 159. Wabima rahmatin minallahi linta lahum. Silakan. Maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Nah, Nabi Muhammad, Bu, nggak dikatakan abu, ayah, tapi dikatakan ummi. Ya, Nabi yang ummi bukan sekedar tidak tahu tulis baca, Bu. Nabi yang ummi juga berarti Nabi yang penuh keibuan. Contoh menjadi ummi Nabi Muhammad. Jadi lemah lembut. Terusnya. Sekiranya engkau bersikap keras. Terusnya. Dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitar. Titik. Jadi kalau ternyata anak-anak kita menjauh, Bu, hati-hati, Bu, pasti ada yang salah. Dan kita nggak bisa sekedar mengatakan salah pergaulan, Bu. Karena Allah titipkan itu bukan kepada pergaulan, dia titipkan kepada kita. Kita lah di rumah kita anak itu, kita lahirkan dari rahim kita, berada rumah kita. Kenapa kita cerita dari perintah apa tadi itu kita biarkan dia dimakan oleh yang luar? Jangan. Pertahanan yang paling hebat di rumah. Oleh karena itu jangan kasar, jangan tadi membuat anak-anak tadi nggak suka lihat kita, Bu. Itu bahaya, Bu. Itu perlu berdoa pada Allah, ya Allah, supaya tadi keluarga kita bagus. Terusnya. Karena itu maafkanlah. Iya, kita mesti maklum, Bu, anak-anak banyak salahnya. Jadi pertama Allah katakan maafkan, arti maaf itu maklumi. Terusnya. Dan memohonkanlah ampunan untuk mereka. Kalau dia salah, Bu, mohon ampun pada Allah. Terus. Dan bermusyawarahlah dengan mereka. Artinya, Bu, ajak dialog. Pokoknya gini ya, itu Bu nggak musyawarah namanya, Bu. Musyawarah itu kan kita sharing. Minta pendapat dia bagaimana. Kita kan nggak tahu, Bu, sekarang kan zamannya berbeda sama kita dulu. Yang katakan, dulu ibu saya begini sama saya, itu dulu. Sekarang kan kayak itu lagi, Bu. Dulu kuda makannya rumput, minumnya air. Sekarang kuda, Bu, minumnya bensin. Bensin, Bu. Bensin. Beda. Minumnya udah beda. Terusnya. Kemudian, kalau kau sudah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Jadi intinya, Bu, adalah jangan lepaskan tanggung jawab kepada orang lain. Pada surat 66 ayat 6 666 ya, itu, Bu, itu angka yang itu, Bu, ya. Itu ada suatu peringatan keras dari Allah. Pada surat 66 ayat 6 dikatakan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Silakan. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Menjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Kalau itu, kalaupun kita serahkan pada pendidikan, Bu, hati-hati pendidikan. Jangan kita serahkan pada guru semata-mata. Kita bersyukur, Bu, ada gurunya.
Tapi Bu, penanggung jawab yang utama kita Bu, bukan guru, bukan kita. Guru kan orang lain, dia punya anak-anak juga. Allah pesankan kalian. Maka dikatakan kullukum ra'in, kata Nabi. Semua kalian pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua kalian akan ditanya sejauh mana kalian berperan atas amanah Allah berikan. Jadi wanita Bu ditanya, kamu sudah jaga apa enggak anakmu gitu. Orang tua laki-laki tanya juga, kamu sudah jaga menjadi kepala keluarga yang bagus apa enggak? Tapi wanita tetap. Karena wanita tadi dapat kepercayaan dalam, kan mitra ilahi ditanya tuh. Jadi karena itu kalau ada persoalan kepada anak, itu ibu adalah pertahanan yang paling utama. Laki-laki karena tadi memberikan nafkah, secara zahirnya dia tentu banyak kemana-mana. Yang dekat dengan anak, seharusnya ibunya. Kalau ada masalah dengan anak, kita harus introspeksi. Itu Bu, kalau di keluarga itu, ayah, emak berantem. Orang tua sama anak berantem, itu Bu, solbi. Apa arti solbi Bu? Solbi, apa artinya Bu? Solbi itu artinya soal biasa. Bukan bahasa Arab, bukan Bu. Itu bahasa Arab. Itu solbi. Biasa itu Bu. Jadi kalau nggak ada berantem-berantemnya, itu nggak namanya lautan rumah tangga lah Bu. Kita kan berada di lautan bahtera rumah tangga, bukan bahtera Bu, ada laut. Ya kalau laut tadi Bu tenang aja, itu nggak laut aja Bu, mungkin danau. Ini lautan Bu, pasti ada pernik sana sini. Jadi kalau umpamanya ayah berantem sama ibu, ayah ibu berantem sama anak, itu solbi, soal biasa. Yang diajarkan Allah cara menghadapinya. Tertera di surat 64 ayat 14. Pada surat 64 ayat 14 dikatakan begini. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Silakan. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan. Enggak, itu 15-nya, 14-nya. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Ada jadi musuh. Karena itu hati-hati terusnya. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Kenapa enggak musuh kita itu? Berarti kenapa jadi musuh? Dari itu Bu, setan. Setan masuk dan menyebabkan kita bermusuhan sehingga kita kehilangan fokus. Musuh kita bukan anak kita Bu. Musuh kita bukan suami kita. Musuh kita setan. Apa ciri setan masuk? Kenapa kita benci? Kenapa tahu-tahu kita musuhan? Itu setan lagi masuk. Hati-hati jangan menjadi budak setan. Caranya bagaimana? Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Caranya bagaimana? Dan jika kamu maafkan. Itu Bu pertama, maafkan. Banyak kelakuan anak-anak kita Bu, karena tadi itu dia bergaul sana sini, maklumi Bu. Itu maklumi. Terus. Dan kamu santunin. Santun itu Bu bukan santunan gitu Bu. Santun itu artinya bicara mesti santun. Nanti Bu bicara jatuh. Anak-anak sangat sensitif dengan kata-kata. Santun artinya tadi itu sopan santun itu lemah lembut. Terusnya. Serta ampuni mereka. Aman pada Allah, Allah ampuni keluarga kami, ya itu. Terusnya. Maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, itulah dia kira-kira gambaran dari apa yang ditanyakan tadi. Intinya adalah memang begitulah keadaan dunia ini. Kita akan menghadapi tantangan dari amanah itu, tantangan dari keistimewaan wanita. Nah, itu tantangannya itu. Dia akan diuji tentang keistimewaannya dengan bagaimana bersikap terhadap anak-anak dan keluarganya. Ibu pertahanan paling hebat. Saya merasakan itu hebat, ibu saya itu hebat. Jadi pernah saya ingat Bu ya, pernah ya. Waktu itu saya ingat sekali Bu. Jadi karena saya bergaul, kalau nggak salah usia saya kira-kira kelas 5 gitu Bu, lagi suka-suka main bola gitu. Jadi karena teman-teman bergaul Bu, itu kata-kata teman-teman saya Bu, itu kan biasa anak-anak ya. Kalau saya lewat di belakang rumah saya itu Bu, ada anak-anak tetangga itu dia ngomongnya sembarangan anak itu. Ngomong anjing, ngomong apa biasa itu. Saya karena bergaul sama anak-anak gitu juga, saya terikut kata-kata itu. Ada kata-kata yang saya ulang-ulang karena saya rasa enak, padahal itu nggak bagus. Ibu saya dengar Bu, dia biarkan saya masuk Bu. Dia biarkan saya masuk pintu Bu, dia sudah siapin sambal Bu. Jadi pas saya masuk, dia langsung ambil sambal, dia masukkan ke mulut saya Bu. Itu kalau saya ingat Bu, saya kadang-kadang kalau ingat itu, saya renungkan peristiwa itu, kadang-kadang mengalir Bu, ini Bu. Seakan-akan masih ada bekas sambal itu di bibir saya Bu. Untuk mengatakan ini, kata-kata yang saya ingat Bu.
katanya nak, mulut diberi Allah bukan untuk ngomong itu ya. Mulut kasih Allah agar kau tadi berbicara yang baik. Baca Quran yang bagus, gitu Bu. Itu kata-kata itu saya terekam. Jadi ambil. Dia memang kasar tapi benar. Oleh karena itu hati-hati bicara. Saya nggak menyalahkan dia, saya bersyukur saya rupanya diperhatikan orang tua saya gitu. Bagaimana dia merem? Tentulah kita perlu, saya nggak gara-gara itu langsung saya sama marah ibu, nggak Bu. Dia setelah itu sebagai ibu dia tetap sayangi saya. Karena ibu saya suka minta maaf Bu, itu saya itu. Coba maaf ya itu hebat. Jangan kita sebagai ibu, saya kan ibu, hormati saya, jangan hati-hati Bu kalau gitu Bu. Anak-anak nggak suka, kalau aku kan ibu harus dengarkan, itu nggak suka Bu, nggak suka. Jadi kalau ibu ngulang-ngulangin, aku kan ibu, kau tahu apa nggak sama ibu? Kalau kau nggak tahu itu, jangan diancam, anak nggak suka, tambah jauh. Kalau perlu minta maaf, itulah yang dikatakan tadi. Seorang ibu harus memaklumi mereka masih kecil, mereka banyak tantangannya, mereka menghadapi hal yang nggak kita hadapi dulu. Ya, karena itu perlu kita bangkitkan suatu moto, aku mitra ilahi. Allah akan membantuku. Allah berikan amanah kepadaku. Karena dia tahu aku kuat. Nah, perempuan itu kuat Bu. Itu makanya dapat tugas tadi itu. Tugas bagaimana menjaga 9 bulan. Tugasnya karena perempuan itu kuat. Dari satu sudut dia sangat kuat. Kalah laki-laki. Tadi saya contohkan tadi bagaimana mengalahkan Tuhan. Nah, karena itu untuk menjaga generasi manusia, ibu harus pintar-pintar bersikap. Jangan sampai kita jadi budak setan. Kita lah mitra ilahi. Kira-kira gitu Bu. Alhamdulillah, sudah ada mungkin ada ibu-ibu lain yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya ada seseorang yang mempunyai suami istri mempunyai anak 4, terus bapaknya meninggal. Kemudian ibunya menikah lagi dengan seseorang yang cukup meninggalkan harta yang cukup banyak gitu ya Ustaz. Apakah dari anak yang pertama tadi dapat hak waris juga dari bapak yang sudah meninggal tadi gitu Ustaz? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi Bu, dalam waris itu dia ada syarat-syaratnya. Syarat pertama orang berhak menerima waris itu syaratnya adalah jalur darah. Darah Bu. Darah itu maksudnya anak, saudara kandung, jalur darah, jelas darahnya Bu. Jadi kalau dia bukan anak kandung, umpamanya anak angkat, anak tiri, enggak ada jalur darah. Enggak dapat berarti Bu. Enggak harus itu. Jadi yang kita hanya mewarisi yang jalur darah. Kita mewarisi ayah kandung kita, saudara kandung kita yang ada jalur darahnya. Kalau tadi kan dia kan bukan anak dari suami yang kedua tadi Bu. Jadi enggak. Itu yang suami kedua itu akan diwarisi oleh anak kandung dia gitu. Kalau enggak ada anak kandung dia, saudara kandung dia gitu. Tapi enggak ke anak tiri enggak. Karena tadi syaratnya jalur darah. Itu makanya anak angkat enggak dapat warisan. Sama dengan anak tiri juga enggak. Dia akan dapat begini. Tadi kan bapaknya sudah meninggal ya. Ibunya menikah dengan laki-laki. Nah, kalau laki-laki itu meninggal, maka bagian laki-laki itu diperoleh oleh ibunya. Nanti dari ibunya dia dapat, kena darah. Dia kan anak dari ibunya itu. Tapi langsung nggak ada. Kecuali kalau wasiat. Kalau wasiat itu bukan warisan. Itu cuma waris wasiat. Bisa. Pikirnya nggak dapat ya Bu. Kira-kira gitu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pertanyaan yang hari-hari sering terjadi Ustaz. Bagaimana kita menyikapi ketika seorang ibu merasa cemburu terhadap anaknya laki-laki yang sikapnya berlebihan kepada istrinya. Satu sisi si ibu merasa benar, anak juga merasa benar. Kan dua-dua itu gimana Ustaz menyikapinya? Sering terjadi begitu. Terima kasih.
Tadi Bu, sepertinya Bu, kita ulangi surat 64 ayat 14 ya. Nah, itu cara menyikapinya dikatakan di surat 64 ayat 14. Cemburu itu adalah kata lain bias dari kebencian gitu ya. Kebencian yang akan berujung pada permusuhan, itu cemburu. Makanya kita lihat surat 64 ayat 14. Ya. Tadi sudah kita baca. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Iya, jadi musuh kita. Dulu kan anak kita, anak laki-laki kita kan jadi kebanggaan kita. Toto sudah menikah kok jadi musuh kita gitu. Sehingga kita cemburu. Kalau cemburu berarti Bu, cemburu itu bias dari akan berbias nanti menjadi kita nggak suka lah, kita akan musuhan macam-macam Bu ya. Tapi Quran mengatakan menjadi musuh. Nah, cemburu berarti kan kita musuhan, nggak suka itu. Allah katakan hati-hati kalau kasus. Bagaimana solusinya? Sikapnya begini. Maka berhati-hatilah Hati-hati jangan salah sikap. Terusnya. terhadap mereka. Dan jika kamu memaafkan, Titik. Maafkan. Dia sudah lama sama kita sebagai ibunya. Sekarang dia dapat pasangan baru dan dia tadi itu perhatikan istrinya. Seharusnya Bu kita Bu, seharusnya dari pelajaran keistimewaan wanita. Kita bersyukur Bu, bersyukur itu. Karena kan istri kan wanita juga. Nah, coba kalau ternyata dia nikah, dia hajar istrinya Bu, kita harus takut itu Bu. Kalau dia tadi sayang sama istrinya, bagus. Berarti dia on the track, jalannya bagus Bu. Yang kita pilu kalau kita anak kita laki-laki nikah sama seorang wanita, tapi waktu itu ditelantarkannya, kita kan sedih Bu. Tapi kalau kita punya anak laki ternyata sayang pada istrinya Bu, bersyukur kita Bu. Makanya dikatakan maklumilah dia begitu. Dia membina keluarga baru. Walaupun untuk anak ada lagi babnya Bu. Anak ini jangan gara-gara dia ketemu istri lupa sama ibunya. Jangan, dia mesti ingat yang tadi gitu. Tapi Bu, kalau si ibu melihat kenyataan itu, pertama kata Allah, maklumi aja, maklumi. Sudah, terusnya. dan kamu santuni. Santuni, tetap bicara yang bagus. Kamu mentang-mentang punya istri, ibu nggak kau perhatian lagi, jangan gitu Bu. Jangan gitu. Jadi tetap santun. Terusnya. Serta ampuni mereka. Ternyata dia salah Bu. Kalau salah, bukan mengatakan dia salah. Kalau tahu dia salah, kita mohon pada Allah diampuni. Bukan malah tadi berpikir pada salah. Nah, itu pelan-pelan itu. Jadi Allah kasih solusinya untuk setiap masalah seperti tadi adalah kita mesti maafkan, itu maksudnya maklumi. Maklumi. Dia bukan forgive saja kalau maaf itu. Dia forget malah. Jadi bukan sekedar forgive, tapi forget. Maklumi aja gitu. Sudah gitu, tetap kata-kata bagus. Nah, kalau tidak Bu, itu bicara kita agak keluar jalur, siap-siap setan menanti. Nah, setan itu menghancurkan keluarga melalui mulut. Setan itu, kita tahu setan itu bagaimana menggoda manusia Bu, melalui mulut. Kita lihat Bu, Quran mengatakan ini tanda-tanda orang ini dipakai oleh setan. Surat 26 221. Pada surat 26 Asy-Syu'ara ayat 221 dikatakan hal unabbiukum ala man tanazzalu syayatin tanazzalu ala kulli affakin asim. Silakan. Maukah aku beritahu? Maukah aku beritakan kepadamu kepada siapa setan-setan itu? Nah, maka bilang hati-hati, hati-hati jangan-jangan kamu menjadi budak setan. Setan memakai mulutmu. Siapa itu? Mereka setan turun kepada setiap pendusta yang banyak berdosa. Dusta satu. Kedua banyak dosa. Kata-kata menyakitkan itu dosa. Kira-kira gitu Bu. Jadi kalau tadi kita mendapatkan tadi menantu kita tadi anak laki-laki kita ternyata lebih memperhatikan keluarganya Bu, ada maklumin aja Bu. Dia perlu tadi untuk bina itu. Doakan pada Allah semoga dia baik. Nanti Bu, insya Allah dia akan baik juga. Dia perlu waktu untuk itu. Kira-kira gitu.
Baik, kalau begitu, terima kasih jazakallahu khair Ustaz atas ilmu yang sangat bermanfaat yang telah kami simak hari ini. Insyaallah dapat kami amalkan. Amin. Dan menjadi manfaat bagi kami semua. Kami ucapkan kami bersama-sama bersama-sama membaca alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih atas kehadiran. Oh, bisa minta doanya Ustaz? Oh ya. Bila kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dan keluarga kita menjadi insan-insan yang bertakwa. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أسألك اللهم ربنا الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.